Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Herlin pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, materi kelas 8 dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Sang Guru sejati, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami alami dalam sepanjang hidup kami. Kami mohon, karuniakanlah kepada kami sikap rendah hati, bijaksana, dan kemurahan hati dalam membantu sesama kami yang membutuhkan. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu memahami karya Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat, sehingga dapat ikut serta menjadi pewarta kabar sukacita bagi keluarga, teman, dan orang di sekitarnya melalui perbuatan nyata sehari-hari, sehingga membawa kegembiraan, kedamaian, dan sukacita bagi banyak orang. Yesus hadir untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada semua umat manusia. Dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut, Yesus tidak hanya berkata-kata melalui perumpamaan. Yesus menampakkan kerajaan Allah tersebut secara nyata melalui mujizat-mujizatnya. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi haruslah dimengerti bahwa Dialah kabar gembira, Injil yang membawa keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sengsara, menderita, dan terpinggirkan. Dengan mengerjakan mujizat-mujizatnya, Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan juga memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Dia ingin menghadirkan kerajaan Allah itu secara nyata. Ada 4 macam mujizat yang dilakukan Yesus. Yang pertama, mujizat penyembuhan. Yang kedua, mujizat pengusiran setan. Yang ketiga, mujizat menaklukkan alam. Dan yang keempat, mujizat menghidupkan. Contoh mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta, terdapat dalam Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 38. Contoh mujizat yang kedua, Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang, terdapat dalam Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 32. Contoh mujizat menaklukkan alam, yaitu Yesus meredakan angin ribut, terdapat dalam Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Dan yang terakhir, mujizat menghidupkan. Yesus membangkitkan Lazarus, terdapat dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 48. Yesus menyatakan kasih serta kehendak Allah melalui kata-kata dan tindakan. Yesus melakukan aneka mujizat
untuk menyempurnakan kasih serta kehendak Allah bagi manusia. Mujizat yang dilakukan Yesus merupakan tindakan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Mujizat-mujizat juga menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah mulai hadir di dunia melalui Yesus. Mujizat. Lalu bagaimana cara kita mengambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah? Kita mewartakan kerajaan Allah ketika kita menjunjung tinggi keadilan Allah dan berusaha agar kebenaran Tuhan meliputi dunia kita. Kita mewartakan kerajaan dalam tindakan ketika kita menghormati otoritas Allah atas setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, hubungan kita, keterlibatan kita dalam masyarakat, penggunaan uang kita, dan sebagainya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu. Melalui tindakan dan mujizat-Mu, Engkau menyadarkan kami bahwa kami Engkau ajak untuk turut serta menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada. Bantulah kami ya Yesus, agar kami dapat turut serta mewartakan kabar sukacita-Mu, terutama bagi mereka yang hidupnya kurang beruntung. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.